Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan bahas tentang sebuah project blockchain yang disebut dengan nama CoreDAO. Nah, ini CoreDAO ini menarik banget ya, dimana kemarin ini memang sangat hype sekali dan juga banyak banget teman-teman di komunitas tuh cuan banyak dari CoreDAO dari hasil airdrop. Jadi memang kemarin CoreDAO itu punya aplikasi ya, dimana aplikasinya ini tuh bisa mining atau dapat sejumlah token untuk si core-nya secara gratis dan sudah bisa diklaim dan sudah bisa dijual kemarin. Jadi memang hype banget karena sistem airdrop-nya itu yang unik gitu ya. Nah, tapi baik lagi ya. Jadi di sini gue akan menjelaskan secara singkat aja apa itu Project CoreDAO dan pandangan gue untuk CoreDAO ke depannya. Jadi silakan disimak baik-baik. Dan teman-teman boleh setuju atau tidak, gue serahkan ke teman-teman. Oke, jadi kita akan langsung mulai aja. Jadi untuk CoreDAO, website di coredao.org, seperti yang gue bilang, CoreDAO ini tuh adalah sebuah blockchain, ya, blockchain di mana developernya ini bisa dibilang anonim, ya. Jadi dia mengikuti sistemnya kayak Bitcoin, di mana memang developernya itu anonim. Terus yang uniknya adalah si CoreDAO ini tuh blockchainnya sudah mainnet dan sudah ada beberapa project yang berjalan di sana seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari segi CoinGecko, jadi CoreDAO sudah ada di CoinGecko ya, teman-teman bisa cek dengan tickernya adalah Core. Saat video ini dibuat, dia di ranking 227 CoinGecko dengan harga 2 dolar poin 5 ya. Jadi lagi turun 10,1% sejak video ini dibuat. Kalau kita lihat dari segi harga pun, ya dia punya all time high di sekitar 4,51 dolar ya di tanggal 10 Februari sejak dia listing. Dan saat ini dia sedang memang lagi koreksi terus, turun terus ke bawah kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi total supply, si CoreDAO ini tuh punya total supply di angka 2 miliar 100 juta. Maksimal supply juga 2 miliar 100 juta. Dan sirkulasi supply yang beredar di angka 67 juta 567.204 core. Nah, kalau kita lihat dari market cap-nya, sebenarnya ini market cap-nya juga termasuk masih kecil untuk sebuah project blockchain yang sudah mainnet di angka 137 juta US dollar. Tapi gue akan kasih pandangan gue dulu nantinya ya, buat pertimbangan teman-teman. Nah, untuk CoreDAO ini sendiri dia sudah listing di beberapa exchange besar seperti OKX, DigiFinex, Huobi, Bitmart, dan juga Maxi Global. Nah, kalau Core ini memang belum listing di Binance, gue juga kurang tahu kenapa Binance belum listing Core, karena menurut gue biasanya Binance itu tuh sangat suka dengan project-project blockchain. Dan biasanya kalau koin-koin blockchain itu dia akan listing di Binance. Tapi mungkin Binance sendiri punya pertimbangan untuk belum melistingkan si core ini di Binance. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari segi projectnya, si core ini punya sistem yang bisa dibilang gas fee-nya itu cukup murah ya. Dimana kalau kita lihat dari explorernya, dari transaksi orang-orang ya, di sini gas fee-nya itu yang terakhir ada di angka 0,002 sekian core. Jadi kalau satu core-nya itu di angka 2 dolar, teman-teman bisa hitung sendiri kalau 0,002 itu berapa murahnya untuk fee transaksi CoreDAO seperti itu. Nah, tapi sayangnya kemarin itu ada sebuah IVO atau initial firm offering, namanya itu adalah Archer Swap ya, Archer Swap dengan ticker token itu BOW. Nah, kemarin terjadi yang namanya itu server down. Jadi mirip kayak Solana nih ya. Jadi mirip kayak Solana di mana servernya terjadi down. Padahal kalau kita perhatikan CoreDAO itu transaksinya masih terbilang kecil atau pengguna blockchain itu masih sedikit dibandingkan dengan blockchain-blockchain besar seperti Solana. Kayak gitu. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena di sini kalau kita lihat dari segi validatornya ini terbilang masih sedikit. Dan yang gue lihat di sini memang kalau kita lihat ya, contoh di sini ada validator mining pool 1 sampai 4, hash powernya hanya 1 dan sisanya itu adalah 0. Dan di sini ada beberapa validator seperti Huobi, Positron, Unparallel, MLab dan lain-lain. Ya, jadi kalau kita lihat dari segi validatornya ini masih sangat sedikit, masih sangat kecil. Bahkan untuk coin powernya pun kalau kita lihat dari supply itu kan ada di angka 67 juta ya. 67 juta, sedangkan untuk di validatornya hanya 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, dan 2 juta sekian.
Yang artinya masih sangat sedikit core yang beredar di market itu ada di validator atau di delegator atau di stackingkan terhadap validator. Sehingga ini memang mengganggu yang namanya itu dalam proses validasi. Jadi memang walaupun gas fee-nya core ini terbilang murah ya, terbilang murah, tapi memang untuk proses validasinya itu sangat sedikit gitu loh, masih sangat sulit. Sehingga jika terjadi tiba-tiba transaksi yang cukup besar atau mendadak atau lonjakan peak transaction, maka server itu bisa down. Jadi ini yang gue tangkap adalah Core DAO ini cukup centralized, dia belum decentralized. Jadi memang Core ini tuh mirip kayak Solana gitu teman-teman. Ya kalau kita lihat dari segi validatornya. Nah selain itu kalau kita lihat dari tokenomiknya, seperti yang gue bilang, Core ini punya maksimal supply di angka 2 miliar 100 juta. Sedangkan dari segi supply total yang ada saat ini 67 juta sekian. Nah, menurut gue, untuk kedepannya, ya, tapi baik lagi, ini Dior, ini pendapat gue pribadi, kalian Dior aja, kalian bebas berpendapat. Menurut gue, Core kedepannya masih akan terus koreksi atau turun. Ya, jadi memang belum ada lonjakan kenaikan yang stabil. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Menurut gua core ini akan terus turun karena pertama dia itu supply-nya saat ini memang masih kecil di angka $2 supaya dia 67 juta. Tapi kalau kita perhatikan di bagian untuk validasinya, core ini tuh memberikan airdrop berupa 3 core ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia itu ngasih 3 core setiap 1 jam sekali ke seluruh validator yang ada. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini dikasih reward atau hadiah sama pihak core-nya. 3 core, 3 core, 3 core per validator per 1 jam. Seperti itu. Yang artinya supply core ini akan terus bertambah. Ya, jadi supply core-nya akan terus bertambah. Sedangkan kalau untuk ekosistemnya, teman-teman bisa cek ekosistem itu masih sangat dikit sekali. Bahkan untuk NFT marketplace itu belum ada. Dan untuk DeFi-nya itu gue udah cek seperti Ice Cream Swap, habis itu Archer Swap dan lain-lain, itu liquidity-nya masih sangat kecil sekali. Yang which is artinya kalau liquidity-nya masih kecil, artinya masih sangat sedikit orang yang menaruh duitnya di jaringan Core DAO. Ya, jadi kalau untuk blockchain itu untuk bisa bertahan atau sustain, itu duitnya harus banyak beredar di blockchain tersebut supaya permintaan terhadap core-nya atau liquidity terhadap core-nya itu meningkat. Jadi dia bisa meningkatkan harga si core. Jadi kalau dia memang masih kecil liquidity-nya, masih sedikit orang yang menaruh uangnya di jaringan core, maka harganya atau kebutuhan terhadap core akan sedikit. Seperti itu gambarnya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, core ini dia menggunakan sistem seperti Ethereum, seperti Binance atau BNB juga ya, untuk sistem deflasinya. Jadi dia punya emisi, emisi core ini akan mencapai 81 tahun ke depan. Ya, jadi untuk mencapai 2 miliar 100 juta itu butuh waktu 81 tahun dari 67 juta sekian supply-nya. Nah, tapi di sini dia menggunakan sistem emisi yang dimana setiap orang transaksi gas fee-nya itu sebagian besar akan di burning seperti itu. Jadi dia menggunakan sistem ultrasound money. Tapi untuk persentase berapa banyak yang di burning ini tergantung dari yang namanya voting atau DAO. Jadi holdernya si core ketika melakukan delegasi terhadap validator yang sudah ada, nanti para validator itu bisa melakukan voting gitu loh. Kira-kira pengen berapa besar sih emisi atau persentase core yang dibakar kayak gitu. Nah biasanya kalau diserahkan ke validator, validator itu kan inginnya pasti cuan sebanyak-banyaknya atau mendapatkan core sebanyak-banyaknya. Biasanya mereka akan cenderung menolak untuk mengurangi emisi yang mereka dapatkan. Seperti itu teman-teman gambarannya. Ya tapi ya kita nggak tahu kalau memang keputusannya komunitas atau validator bahwa oke, core ini kita kurangin deh emisinya, kita perbanyak burningnya. Nah itu juga bisa terjadi. Kurang lebih seperti itu. Nah itu gambaran gue untuk core. Nah jadi kalau teman-teman tertarik dengan core DAO, saran gue pastikan teman-teman tuh belajar dulu ekosistemnya. Teman-teman cek dulu berapa banyak sih orang yang bangun dApps di core. Sedangkan gue udah cek memang saat ini antusias orang untuk membangun project yang serius ya berfundamental di jaringan core DAO itu masih sangat dikit sekali.
NFT itu belum ada atau mungkin gue kurang tahu. Sedangkan untuk DeFi-nya itu sudah cukup ada beberapa sekitar 4-5, tapi memang LP-nya semua sangat kecil. Seperti itu teman-teman. Jadi memang sangat kurang sekali. Nah, core kapan bisa naik lagi? Core bisa naik lagi ketika banyak orang yang membangun dApps di core dan banyak TVL atau total value lock atau uang yang masuk ke dalam jaringan core itu besar. Semakin besar TVL-nya, maka semakin aman dan juga semakin tinggi nilai dari koinnya. Seperti itu gambarannya. Ya, jadi memang untuk core DAO sendiri saat ini menurut gua masih akan terus turun atau mungkin stabil di harga yang ada. Seperti itu. Jadi belum akan bisa naik lebih tinggi ya dibandingkan dengan koin-koin blockchain lainnya. Nah, kalau dari segi komunitasnya sendiri, kalau kita lihat core DAO ini memang kemarin hype-nya hanya dari airdrop, jadi bukan dari fundamentalnya. Tapi kalau teman-teman yang niatnya adalah cari cuan di jaring core DAO dari micinnya, itu sudah banyak. Jadi memang di komunitas Cryptosia sendiri yang gue bangun, itu sudah ada beberapa yang cuan dari project-project di core DAO ataupun dari micin-micin di core DAO. Tapi baik lagi, biasanya itu hanya hype saja. Jadi ketika nanti ada blockchain baru yang keluar, entah itu seperti ya Sui blockchain, Layer Zero dan lain-lain, biasanya mereka akan pindah lagi ke blockchain lain. Jadi ya kita nggak tahu apakah ini hanya bersifat sementara atau tidak. Nah kalau Twitternya memang ini efek airdrop ya, jadi dapat 1,7 juta follower ya untuk si core DAO-nya. Nah untuk komunitasnya sendiri dia ada di Telegram, ini bersifat channel, 77 juta subscriber. Yang rame ada di Discord, dia ada 238.000 members. Jadi kalau teman-teman pengen aktif di komunitasnya, pengen tahu project terbarunya, mendapatkan update info, teman-teman bisa join Discord-nya di cordao.org. Seperti itu. Oke, jadi intinya core DAO ini tuh cukup bagus dari segi gas fee yang murah, tapi memang untuk dari segi skalabilitas, dari segi ketahanan blockchain, itu dia masih kurang banget karena sudah teruji dari EVO-nya ArcherSwap, di mana baru satu DeFi aja yang EVO atau rame di situ, servernya bisa langsung down gitu ya. Jadi memang mungkin ini masih sangat kurang dari Solana ya, masih jauh dari Solana. Solana mungkin masih lebih better karena usernya udah banyak gitu ya dibandingkan core DAO. Seperti itu. Tapi baik lagi, gue serahkan ke teman-teman pendapat teman-teman gimana, apakah core DAO kedepannya masih punya potensi, masih bisa memperbaiki diri jauh lebih baik lagi atau tidak, atau hanya sebatas hype lalu pindah blockchain lagi yang baru nantinya ya, kita nggak tahu. Semua gue serahkan ke teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.